Hai guys, hai Coach Yudi, hai Indah. Hari ini mau ngajakin temen gue, brother gue namanya Pak Roy Triamboro. Dia adalah spesialis atau bisa dibilang pakar lah dari neuro leadership. Mas Nanang, weh baik bro. Halo bro, weh Cahyo. Cara membangun strategi bisnis online agar berkembang gimana om? Langsung nanya, tenang bro, ada sesi tanyanya. Gimana kabar? Baik bro, Rizky. Rizky, untuk pertanyaan lo hold, soalnya besok gua akan live bersama seseorang. Nanti gua akan announce topiknya sesuai pertanyaan lo. Main F11 Kalkun Borneo. Sabar ya guys. Jadi mau diskusi ngobrolin tentang gimana sih ngelewatin hari-hari seperti ini, khususnya mental kita, berita-berita yang bisa dibilang bahasanya apa ya? Bahasa Indonesia itu condong ya, atau cenderung membuat kita lebih cemas, cenderung membuat kita baca berita itu kita harus aware bahwa ini bukan virus abal-abal, tapi kita juga nggak harus terlalu cemas gitu loh. Justru gue pengen denger dari sahabat gue ini dari perspektif neuroscience. Nah ini sesuatu yang menurut gue menarik sih, gitu guys. Halo Om, woi Palembang, salam. Ahmad F90, salam. Jaringan gue bapuk. Salam juga. Aku ora urus. Oh, ID-nya gitu ya. Pantesan jaringan lu begitu. Aduh. Woi, ada brother Bong Avan. Nah, ini boleh nih ngomongin soal online sama dia nih, suhunya nih dropship. The Mastah. Kapan-kapan kita live bareng yuk, Bong. Mumpung lagi work from home. Lagi nungguin nih Bapak Roy-nya biar online dulu. Sementara gua kasih musik dulu buat teman-teman sambil nungguin Pak Roy ya. Nah ini kayaknya orangnya udah nongol nih, Neuro Leadership Indonesia. Suara gue jelas nggak guys? Ini gue pakai Roy Triamboro-nya atau pakai Neuro Leadership Indonesia nih? Bingung gue nih. Bong Avan levelnya bukan di kementerian bos, dia levelnya di kepresidenan, jangan salah. Oke mantap. Oh pakai ini ya udah, tunggu, gue cancel. Oke. Hola. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam brother. Apa kabar semuanya? Brother Nail Sunil Tolani. Gimana? Teman-teman bisa dengar suaranya dua-duanya jelas?
nih ya, kodenya brother gue yang satu ini, kodenya begini. Jadi lo pade kalau udah jelas Hmm. suaranya, kasih icon ini coba. Iya. Nanti dijelasin apa itu ini. Siap, siap. Oke. Gitu. Santai dulu bro, biar Siap. warming up sejenak. Oke mantap, halo bang, ngapain aja bang? Waktu lagi di rumah ya ini ngisi-ngisi konten begini buat lo pade. Sharing bro, guys, girls. Lakukan yang bisa menciptakan dan memberi manfaat. Nah tuh udah ada yang kasih icon tuh bro Roy. Wih, Wih, pada kasih cakep, icon cakep, semua. Wow, cakep. mantap. Salam otak sehat, brother semua. Salam otak sehat. Oh gimana? Oke. Pertanyaannya di hold dulu. Apaan tuh spoon? Gue nggak pernah main gituan. Oke, so kita mulai. Teman-temanku, sore ini kita kedatangan sahabat gue, bisa dibilang mentor gue juga, bisa dibilang brother gue, bisa dibilang suhu. Namanya adalah Pak Roy Triamboro. Dia adalah pakar Neuro Leadership dan juga founder dari Yayasan Neuro Leadership Indonesia. Gue banyak belajar tentang ilmu otak. Ilmu gimana kita itu harus mengenali otak kita sebelum bahasanya dia begini. Ini lo kalau nggak kenal otak lo nggak bisa perbaiki otak lo nggak bisa beresin pikiran lo. Kalau pikiran lo nggak beres, gimana tindakan lo akan beres dan gimana hasilnya akan beres. Jadi semua berakar di ilmu pengetahuan ke situ. Nah, karena kondisi kita nih bro, yang sekarang dihajar dengan segitu banyak berita yang wah tingkat dewa negatifnya bro, menciptakan fear ya, dan membuat orang tuh berasumsi kemana-mana fear-nya. Bro, apa namanya, handphone lo di keep still biar nggak goyang-goyang. Oke. Gambarnya barusan goyang-goyang. Pala And then goyang-goyang. apa lo yang goyang-goyang? Oh ya, karena dia kan begini-begini guys, ya kan, nyantai gitu. Lanjut. Oke. So dengan kondisi seperti sekarang yang istilahnya penuh dengan berita-berita yang istilahnya kalau bisa dibilang 90-10 ya, 90% mencemaskan, 10% memberikan angin segar. Oke. Iya, gue mirip Haris Azhar, tapi gue males politik. Oke. Anyway, so gimana nih pandangan Bro Roy bisa sharing hari ini dari perspektif neuroscience, gimana kita bisa mengatasi diri kita, bisa mengendalikan diri kita, dan men-channeling diri kita untuk menjadi lebih produktif, dan lebih semangat, lebih happy. Oke. Itu gimana bro? Sebelumnya mungkin bro juga bisa memperkenalkan diri juga dengan aktivitas bro. Oke, mulai nih. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, salam sehat, salam bahagia. Makasih nih Bro Sunil ya, kita udah diajakin untuk live bareng. Jadi ya aktivitas gue work from home ya, juga bareng kayak lo lah, kira-kira apa yang bisa kita kasih, apa yang moga-moga kita punya gagasan, kita punya ya sedikit ilmu bisa saling nge-support ya, terutama memang bener kata lo tadi, kalau kata anak zaman now kali itu, nih masa-masa nih, lo tau nggak Nggak tahu. Insecure tuh ya cerita. Oh insecure, oke. Kalau habis nikah gue bilang nih. Ini memang terus terang fakta brutalnya itu lo nggak bisa nggak, lo pasti worry, itu udah nggak mungkin nggak, karena lo dihadepin sama satu kondisi yang sangat nggak pasti. Nah, gue 6 tahun terakhir nih sama apa ya, waktu itu gue sempat jadi member di Neuro Leadership Institute, gue kenal sama David Rock tahun 2012 lah ya.
Terus dari situ gue kepincut nih sama ilmu yang tadi lo bilang neuro leadership. Apaan sih neuro leadership? Basically simple bro. Itu gabungan dua kata ya, antara neuron, itu neuron tuh sel otak lah gampangnya gitulah ya. Leadership ya kepemimpinan gitu ya. Nah cuman gue di sini gue nggak ngomong kepemimpinan tuh melulu jabatan atau posisi, nggak. Gue bicara tuh lebih kepemimpinan tuh kemampuan kita ngambil keputusan bro. Karena at the end of the day decision itu pabriknya di otak at the end of the day. Nah, di otak tuh ada dua basically. Ini kita mesti sadar karena paling bahaya kondisi kita kalau di level nggak sadar, kalau kita nggak sadar, bro. Itu paling bahaya tuh pada kondisi saat kayak gini. Nah, mungkin lo masih ingat ya. Sadar bahwa kita nggak sadar ya. Kita tuh guys. Nah. Itu yang waktu dulu pernah kita ketemu waktu sharing buku gue. By the way, teman-teman, ini buku gue mengenai Neuro Leadership in Action. Jadi alhamdulillah, moga-moga sih gue nggak ngawur ya ngomongnya ya, karena gue juga takut lah zaman now gini ngomong ngawur gitu, karena gue sama Profesor Taruna Ikrar, beliau ahli neuroscience, ya, itu mentor gue. Jadi dia yang mastiin bahwa dari aspek applied neuro leadership ya, itu nggak ngaco gitu ya. Nah, balik ke tadi concernnya masa-masa insecure. Nomor satu paling bahaya kalau kita ngerasa kita tuh respon kita tuh realistik atau respon kita tuh logik. Well, basically enggak. Respon kita kagak logik, man. Gue simpelnya gini aja deh. Ternyata kita ngambil keputusan tuh 80-90% tuh bawah sadar. Yang paling gampang adalah lo kalau beli barang nggak mungkin kan lo perhatiin segala macam kontennya segala macam. Lo beli karena preferensi. So basically habit gitu. Iya. Yeah. Nah jadi nomor satu lo harus bisa transform ya, hijrah dari kondisi yang tadi gue bilang nggak sadar kalau kita nggak sadar menjadi sadar kalau kita nggak sadar. Ya. Nah ini guys, jadi apa sih sadar nggak sadar sama nggak sadar tuh ya, sebenarnya basicnya tadi gue bilang yang tadi salam otak begini ya, basically jempol tuh adalah sebenarnya bagian otak namanya limbik. Limbik tuh adalah bagian otak emosi ya. Jadi lo pertama kali tuh ngambil keputusan tuh simpelnya lo ngelihat situasi ini ancaman atau imbalan, kayak gitu aja. Ketika lo ngelihat itu sesuatu itu ancaman, maka automatically rational thinking lo itu shut down. Dan ketika lu at the one time, kemudian lu ngelihat situasi itu imbalan, maka lu akan jauh lebih punya rational thinking. Nah, rational thinkingnya tuh yang di-clinking. Nah, basically, ini belajar sedikit anatomi otak nih, ya. Jadi, jempol tuh kita sebut dengan limbic system. Jadi, kalau jempol kita masukin ke dalam, nah, kayak gini ya. Nah, ini jempolnya namanya limbic system. Ya, limbik itu otak emosi. 80-90% kita mammalian brain kita deh. Itu bicaranya emotional brain. Ini emotional brain, ya. Nah, kalau balik ke sini, buka tutup nih. 4 jari ini namanya kulit otak, cortical, cortex. Nah, gue nggak ngomongin 4 bagian walaupun ada 4 bagian, tapi gue ngomong yang clinkingnya. Clinkingnya itu bicara prefrontal cortex. Gampangnya adalah otak lo, bagian eksekutif otak lo, bagian sadar lo. Nah ini dua nih, limbik sama si ini limbik ya, ini apiasi. Ini mesti balance nih. Kenapa? Kalau lo dalam posisi tadi Bruce O'Neill bilang dalam posisi fear, insert gitu, ini begini nih. Berarti emosi lo lagi naik. Kalau emosi lo lagi naik, automatically executive function lo turun. Ini mekanisme dasar nih. Ini yang jarang orang tahu nih, yang kita sebut dengan mekanisme jungkat-jungkit. Nah, Bruce O'Neill masih ingat ya dulu ya. Mekanisme juga bentar. Nah, gue harus nge-charge dulu nih, bentar. Lupa nge-charge. Ya, nggak apa-apa. Lanjut ya, sorry ya. Back to itu tadi ya, jungkat-jungkit. Nah, artinya apa? Lo boleh takut gitu, lo boleh insert, dan itu pasti karena emosi itu the first. Jadi ada bukunya Daniel Kahneman tuh Think Fast, Think Slow. Jadi, lu think fast tuh basically adalah lu berpikir by emotion. Jadi bicaranya adalah either fight, flight, or freeze. Kayak gitulah kira-kira itu yang biasa kita dengar.
Nah, jangan sampai nih si limbik ini bekerja tanpa ada panduan dari si PFC, prefrontal cortex. Nah, jadi gitu Bro Sunil, gue mau kasih dulu satu catatan penting buat kita semua, brother, sister, moga-moga bermanfaat. Kita harus sadar dulu nih, di otak tuh ada dua sistem berpikir nih. Nah, ini yang harus kita balance nih, dua sistem berpikir. Dua sistem berpikir ini nanti larinya dua sistem keputusan. Jadi satu keputusan bawah sadar, limbik, satu keputusan sadar. Nah, kita pikir kita sadar. Itu yang sering kali gue bilang bahwa jumlahin 50 tambah 50, pasti jawabannya gampang ya, bro ya, cepet ya. Tapi begitu gue tanya 56 tambah 79, urusannya beda kan? Berapa Mikir, 56 tambah 79? Mikir. Nah, itu menunjukkan fungsi PFC itu lebih berat. Fungsi eksekutif lebih berat. Lebih dikit. Tapi walaupun dia lebih berat, dia itu komandonya. Si limbik tunduk sama si PFC. Nah, gue dari situ dulu, bro, gimana caranya dalam kondisi dalam kondisi fear ini, antara PFC dan limbik lo tuh mesti balance. Artinya, lo takut boleh, tapi jangan blind fear. Lo worry, tapi jangan lo kemudian emotionally worry. Tetapi lo smartly worry. Jadi gue demen ada satu kata-katanya Jim Collins, gue nggak tahu ya, ada yang tahu, itu buku keren banget, namanya Good to Great, terus dia bikin buku lagi namanya Great by Choice. Nah, di buku Great by Choice, dia benar-benar bicara kondisi kayak sekarang, yaitu kondisi yang kita sebut dengan, apa namanya ya, lo kalau bahasa motivasi kita tahu dong, gelas isi setengah, ya nggak? Gelas isi setengah, ada orang ngomong, ya tinggal setengah, satu lagi ngomong, alhamdulillah masih setengah, oke? Ini pandangan ketiga yang mau gue ngomong nih. Lo mau ngomong masih setengah, kayak lo mau ngomong tinggal tiga setengah, tiba-tiba gelasnya jatuh pecah, terus lo gimana? Itu urusannya sekarang nih. Nah, artinya you gotta be confront the most brutal facts yang ada sekarang. Lo accept dulu nomor satu. Iya, jadi nomor satu, at the same time, you confront the most brutal fact. Itu kerjaannya PFC itu, confronting the most brutal fact. Artinya lo nggak pakai emosi, lo accept it as it is. Tetapi jempolnya lo tetap main. Apa jempolnya? Never ever lose the faith, man. At the same time. Ini never yang ever lose the faith. Never ever lose the faith. But at the same time, you confront the most brutal fact. Apa brutal fact-nya? 3 bulan ke depan lu kagak ada pemasukan. That is the brutal facts. Nah, jadi itu dulu bro. Gue nggak tau. Gue pengen lu gali lagi deh. Jadi in the era ini, lu mesti ada dua mindset. Gue bilangnya gampangnya gitulah ya. Satu, lu confronting the brutal fact. Lu nggak main perasaan sama sekali. Tetapi satu lagi, lu believe bahwa there's a bright future in the head. Kalau sampai lu nggak punya bright future in the head, otak lo akan stuck. Kenapa? Karena otak lo butuh yang namanya kepastian. Your brain need yang namanya certainty. Berarti faith ini di sini konteksnya yang seperti orang-orang ngomong this too shall pass. Itu adalah faith ya? Yes, correct. Macam-macam. Cara lo menyampaikan faith lo tuh, there's many way. Tapi don't ever juga, lo nggak bisa lu yang namanya cuci tangan tuh bisa jadi sehari 20 kali. Why? Because that is the brutal facts gitu. Kita masih sama-sama ngelihat angkanya adalah fakta brutalnya, yang mati masih lebih banyak daripada yang sembuh. Oke, tapi lu jangan lose the faith. Lose the faith apa? Lu put your imagination. Nah, ini bahasa teman-teman NLP pasti suka denger yang namanya apa namanya rectangular activating system lah, whatever the name it gitu. Jadi lu set up the vision. Nah, ini di Navy SEAL diajarin banget, bro. Nah, kalau ada yang mau teman-teman berminat, ikutin aja IG-nya Neuro Leadership Indonesia, ya. Atau di YouTube channelnya Roy T. Amboro. Itu gue banyak masukin film-film, salah satunya itu lo cari aja, Brain and Mental Training for Navy SEAL. Itu bagus banget. Kenapa? Karena di Navy SEAL itu diajarin how to coping fear. Nah, ternyata nomor satu, the most important thing adalah you got to set goal setting, bro. Lo harus punya goal setting. Jadi lo nge-set finish line, the new finish line. Jadi misal gampang gini, malam ini gue selamat nggak ya? Gue nggak mau tahu. Pokoknya besok pagi gue bangun sehat. Udah besok alhamdulillah bangun pagi gue sehat. Nggak tahu sampai siang nanti gue makan siang gue sehat. Lanjut lagi sore gue ngopi sehat. Lanjut lagi malam. Terus tuh, itu boleh dibilang tuh kayak jadi apa namanya, the rhythm of confronting the brutal fact without ever lose the faith at the same time.
Jadi Gitu, lu bro. selalu dalam kondisi sadar ya. Jadi ada situasi yang bisa bisa fatal, tapi lu tetap percaya kalau semua akan terlalui dengan baik. Itu langkah nomor satu, bro. Kan itu pukulan Ya, pertama ya, bro. Pukulan pertama tadi, ya, lu ngebalance antara emotional and logical executive. Eksekutif ini oke. masalahnya kayak kelingking, bro. Kecil dong dibanding jempol dong, kuatan jempol dong. Yoi, Tapi kalau yoi. lu sweet jempol sama kelingking yang menang siapa ya, bro? Yang menang kelingking, bro. Yoi, nah itu dia namanya PFC. Ini goal setting ada di sini nih, goal setting. Kalau emosional itu bicaranya salah satunya intuisi. Karena di dalamnya ada bagian namanya hipokampus. Gampangnya gitulah, ngapain Mm-mm. sih lo di kampus, lo belajar. Ini di dalam limbik nih ada hipokampus, ada sistem belajar. Nah ini yang bagian Oke. ini sebenarnya rewritable. Nah jadi Ya. programmable. Apa tuh maksudnya programmable? Oke. Ibaratnya kayak perpustakaan. Lo mau isi buku-buku Ya. dramatis, lo mau isi buku-buku yang sifatnya worry, ketakutan, atau lo mau isi buku-buku yang bersifat uh, positive thinking, believe about the bright future, bahwa lo ngelihat yang namanya kejadian ini adalah sesuatu yang bisa lo pelajarin, karena gue yakin banget Tuhan nggak akan pernah kasih kita masalah di luar kapasitas kita, kemampuan untuk nyelesainnya. Gue yakin banget. Dan itu ada di dalam kemampuan saintifik otak, karena otak yang jumlahnya 100 miliar selnya, itu yang penting bukan 100 miliarnya, tapi sambungannya, namanya bikin sinaps. Nah, kebayangin 100 miliar, satu neuron bisa at least 10 ribu. 100 miliar kali 10 ribu. Bisa ada 1000 triliun connection. Nah, berapa variasi dari 1000 triliun connection? Limitless. Itulah dia. Maksudnya apa? Kita bisa bikin yang namanya gagasan, ide, terobosan lebih banyak daripada jumlah atom di galaksi Bima Sakti Tata Surya, men. Cuman kita pakai Wow. otaknya bener gak nih gitu loh. Nah begitu lo tadi bilang kita langsung dalam posisi parno, insecure. Lo nggak ngerubah yang namanya takut kena virus, lo ubah sama tantangan ngadepin virus. That's two different brain performance, man. Yang satu, Hmm. gue takut kena virus nih. Yang satu nih ya. Yang satu lagi, ini tantangan ngadepin virus nih. Ini dua mekanisme otaknya beda banget, man. Gitu. Mm-mm. Nah, jadi itu tips pertama kali ya. Jadi biasain kita ganti kata takut dengan tantangan gitu ya. Nah, tadi gimana caranya ngerubahnya? Nomor satu, lu harus yakin bahwa kondisi brain mesti dalam posisi yang healthy. Healthy sehat artinya tenang. Kenapa supaya tenang? Agar kapasitas penggunaan whole brain-nya, PFC dan limbiknya itu balance, sehingga whole brain-nya bisa lebih keluar. Jadi kita sebutnya namanya Mm-mm. uh, kuantum kognitif. Ngomong bahasa Oh. buminya, gini deh, lo dapat AHA gitu. Nggak tahu gimana, justru di saat ketersempitan ini tiba-tiba lo punya ide baru, tiba-tiba bikin konten, Mm-mm. tiba-tiba sholat lo rajin, tiba-tiba olahraga lo rajin. Lo ikutin aja ngeflow. Nanti otak lo akan Oh. nemuin jalan. Karena otak kita punya safety net juga, bro. Namanya nanti bentuknya salah satunya cenderung kita sebut dengan hormon endorfin. Endorfin tuh automatically keluar kalau kita merasa sakit. Nah, salah Mm-mm. satunya juga dalam kondisi kayak gini, brain juga punya yang namanya self defense mechanism. Jadi kita nanti ketemu apa namanya jalan keluar kita, tapi dengan catatan ketakutannya jangan kelamaan. Goal setting menjadi penting tuh. Gitu tuh bro. Apalagi bro yang mau digali nih bro? Oke, jadi dalam kondisi seperti ini, kayak ini ada pertanyaan nih, gimana kita Hmm. memperkuat beliefnya itu? Ya, nah nomor satu gini, gue demen banget pertanyaannya. Lo harus yakin dulu bahwa tadi otak tuh ada dua bagian, limbik sama PFC. Itu strukturnya ada tuh, ya. Jadi limbik tuh ada di dalam. Nah di dalam limbik tadi gue bilang ada hipokampus. Hipokampus tuh sebenarnya kayak perpustakaan. Nah jadi gimana? Yang lo isi tuh di bagian hipokampus itu, tuh tempat tempat bawah sadar lo tuh. Gimana caranya? Self talk, man. Di Navy SEAL tuh diajarin nomor satu goal setting, nomor dua visualisasi, nomor tiga yang namanya positive self talk. Lu 1 menit tuh mikir antara 300 sampai 1000 pikiran per menit. Lu bayangin kalau itu diisi sama positive self talk. Positive self Yang talk di pertama sini, apa bro? yang pertama tadi kan goal setting, ya. Goal Nah, setting, oke. jadi goal setting tuh gue punya apa ya? Gue punya ritual, bro. Tiap pagi bangun tidur, begitu gue bangun tidur, gue blessing dulu, gue alhamdulillah dulu, gue masih dikasih sehat paling enggak gitu ya. Kedua, gue minum air putih sambil gue sugesti, karena sugesti penting banget, karena otak punya placebo, nocebo effect. Kalau placebo
itu efek baik, nocebo efek buruk. Nah, jadi lu bayangin di otak lu, karena otak tuh gini, menarik nih otak nih. Jadi otak bisa ngubah pikiran, pikiran bisa ngubah otak. Itu cuma otak doang yang bisa melakukan kayak begitu. Nah, berarti kita bisa ambil aja satu arah, pikiran ngubah otak. Berarti apa? Nomor satu, begitu bangun, gue sugesti baik. Habis sugesti baik, itu gue conditioning, brain gue di pagi hari itu, di mana PFC-nya lagi kuat-kuatnya banget, gue isi langsung. Jadi gue jangan buka handphone. Gue nggak anti banget ya, gue titip pesen banget, bangun tidur, jangan pernah ever you buka handphone lo, sebelum lu tulis yang namanya visi hari ini. Nah tuh visi hari ini gue tulis tuh, men. Gue tulis apa, misalnya tadi pagi, visi hari ini apa? Gue tulis, gue confidence, ya, dalam posisi kayak begini. Kedua, gue dapetin insight-insight baru. Gitu. Ketiga, kredibilitasnya NLI sama PIM masih tetap terjaga. Jadi gue bayangin ujungnya, end-nya, at the end of the day. Nah, gue setting otak gue semua. Jadi otak punya kemampuan neuroplasticity. Jadi otak tuh kagak fix. Jadi dia berubah terus. Dia bikin sinaps terus. Lo sadar nggak sadar gitu ya. Dia bikin sinaps. Alangkah bagusnya ketika udah lo kasih utara itu sinaptiknya. Kan tadi yang ngasih utara kan si PFC. PFC kasih utaranya tuh ke sono, no. Udah di situ aja. Yang ngerjain siapa? Bukan PFC. Yang ngerjain limbik. Yang penting limbik tadi, limbik nurut soalnya sama PFC. Jadi nomor satu, begitu lo udah goal setting, lo visualisasi, lo bayangin seakan-akan itu terjadi di pagi hari itu. Nah, habis itu kemudian udah lo bungkus, baru lo buka handphone, lo activity lo segala macem, sambil lo terus berbaik sangka, men. Itu yang gue bilang tadi, self talk. Jadi berbaik sangka tuh, ya lo perkuat sinaps lo, sinaps itu kan masih bentuknya sinaptik ya. Jadi kalau sinaptik itu bentuknya sirkuit itu belum kuat. Yang paling kuat tuh pathway. Nah, karena tadi pertanyaannya belief, kalau belief tuh udah di pathway. Ibaratnya udah jadi kabel. Udah apa namanya? Bukan wifi tapi udah kabel. Kalau kabel kan lebih solid. Transfer datanya gitu. Jadi kita mau ngarahin ke sana. Gitu aja. Dan jangan lo mikir masalah. Biar nggak pada bingung. Tadi kan lo ngomong goal setting yang pertama. Nomor satu goal setting. Yang kedua visualisasi. Yang goal setting itu lu visualisasiin di otak. Iya. Jadi pertama ditulis dulu baru divisualisasi kan? Iya dong, betul. Tulis dulu baru visualisasi. Atau bisa sebaliknya, divisualisasi dapat idenya terus tulis. Whatever. Yang ketiga baru self talk. Iya gitu loh. Self talk lo adalah lo lu sugestiin terus. Karena ada placebo, nocebo, jangan lupa deh. Itu sepertiga lu medicine approach buat lu sembuh, dikasih obat sama dokter, itu sepertiganya placebo, bro. Apa tuh placebo? Gini, placebo tuh gini. Ada orang, dua, riset gitu ya, dua-duanya sakit yang sama, yang satu dikasih obat paracetamol betul, yang satu dikasih pil gula doang. Tapi dibilangnya paracetamol dengan yang meyakinkan. Dua-duanya sembuh, bro. Tergantung dari beliefnya tuh orang gitu loh. Nah, itu sepertiga ada risetnya tuh. Sepertiga dari approach-nya kedokteran pakai placebo. Nah, gitu tuh. Tiga tuh. Oke, jadi gue mau cerita sama teman-teman yang tadi Bro Roy sharing itu apa yang terjadi impact-nya sama gue waktu gue ngobrol sama dia. Ini nanti ada pertanyaan berikutnya. What or where is the tipping point where the circuit turn into pathways? Oke. Mantap. Hold that thought. Let me share a bit. Jadi gini. Kadang-kadang kan kalau lu pada kalau buka WA atau buka IG atau buka Facebook itu ada orang yang udah rasanya tuh gue udah kenyang, gue udah capek bacain quotes. Setuju nggak, guys? Nah, gue diajarin sama Roy satu hal. Jadi orang itu kalau dibilangin tentang quotes, positive writing, positive reading, anything to do with mindset itu ribet. Karena orang itu masih ngawang, right? Masih ngawang karena ini sifatnya abstrak. Tapi begitu lo lagi kesel, gimana caranya lo dalam kondisi itu lo ada kayak trigger yang menyadarkan kalau lo tuh lagi, limbik lo lagi on, limbik lo tuh lagi on. Nah ibaratnya kalau bahasa gaul ini lagi tegangan tinggi lah ya, mentok gitu, nih begini terus. Nah itu limbiknya lagi on tuh, lagi emosi, lagi depres, lagi sedih, kenapa hidup gue kayak begini, nasib gue begini. Nah ini yang main nih limbik nih. Nah pada saat lo kayak begitu, lo begitu sadar, anjrit nih bagian otak gue nih lagi kurang ajar nih nguasain gue. Nah itu lu lebih mudah untuk wait a minute, gue udah tahu caranya. Gue tarik nafas dulu. Habis itu gue mulai mikirin hal-hal yang
baik. Gue ciptakan image visual yang positif, yang mengindahkan lah. Itu langsung tuh yang tadinya tegang, dia langsung lemas tuh. Nah, itu cara kita ngebalance. Itu guys, mungkin bahasa simpelnya biar lo orang lebih paham. Nah, yang tadi Bro Roy sharing itu benar-benar fasenya, tahapannya. Jadi dikenali dulu. Apa sih fungsinya limbik, apa sih fungsinya prefrontal cortex. Nah, itu perlu kita sadari, karena kalau kita nggak tahu, nih kurang ajar nih otak gue nih jalan sendiri nih. Benar. Tapi kan sebenarnya we have to master the mind, bukan we have to master it, because kita tuh punya kendalinya, we know, if kita sadar, kita tahu when to switch on, when to switch off, you know. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak punya. Gue kayak Mario tuh mau ngomong itu ya. Jadi, nah kono gitu kan. Yeah. Bener banget bro, bener. Jadi gitu guys. Oke, tadi pertanyaannya, kita kembali ke pertanyaan. What or where is the tipping point where the circuits turn into pathways? Okay, it's a very good question. The tipping point is when you are not. Lo tau yang nanya siapa? Tunggu, yang nanya siapa tau gak lo? Siapa ya? Sahil, monyet. Oke. Sahil. Apa kabar tuh bro Sahil, ngilang tuh. Iya. Yeah. Gue jawab nggak nih tuh tipping pointnya Sahil? Jawab lah. Ya, jawab lah. The tipping point. Tapi dijelasin bahasa Indonesia dulu. Jelasin bahasa Indonesia, pertanyaannya maksudnya apa? Gue I'm try as simple as possible, walaupun gue nggak pingin mensimplicity. Tapi the tipping point itu ketika lu udah nggak sadar lu ngelakuin hal yang lu lakuin itu. Ya gini. Oke. Tadi gue ngulang dari waktu lu bilang bahwa nomor 1, jangan sampai lu dipimpin otak lo. Kebalik, lu yang harus mimpin otak lo. Itu neuro leadership tuh itu. Nah, tadi gue bilang, gimana kondisi yang nggak sadar? Kalau nggak sadar, lu nggak sadar. Kalau lu dikendalin limbik, that's the brutal facts. 90% of your decision is limbic driven. Nah, ini yang nanti kita fokus. Apanya? Limbiknya dicerdasin, bro. Gitu loh. Jangan limbik programmable ya. Programmable. Karena dia programmable. Banget. Dan you know what? Limbik itu adalah bagian otak yang very flexible in the old age. Jadi makin dia old age, dia justru makin bisa mengubah bagian limbik itu. What a bless. What a very bless. Nah, jadi artinya apa? Sebenarnya kuncinya adalah the getting old you are, itu adalah the getting wiser you going to be. Yang tadi, bagian hipokampus. Hipokampus itu lo harus isi. Makanya gue saranin, gimana pun juga, lo nggak boleh lupa Tuhan, bro. Apapun agama dan kepercayaan lo, itu yang namanya spirituality, itu give a very strong anchor buat brain produksi hormon-hormon yang produktif, kayak dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin, norepinephrine. Itu hormon-hormon yang bagus, yang bisa buat lo itu nggak cuman aja survive di kondisi ini, tapi thrive. Jadi lu even using this kind of, apa boleh gue bilang, counter flow ya. Ini kayak sebuah flow yang nge-counter lu. Sorry, ada telepon masuk. Jadi justru kayak pesawat terbang, bro. Jadi pesawat terbang tuh dia bisa uplift. Ini kan nama project lu Uplift Project ya. Ini kebetulan buku pertama gue judulnya Kepemimpinan Uplift tahun 2016. Gue ngambil dari sensasi pesawat terbang. Gimana Tuhan ya mengkoneksikan kita ya, luar biasa. Jadi itu pesawat bisa uplift, dia bisa yang namanya ngangkat, itu karena counterflow yang bisa disiasati dengan sayapnya yang kuat dan fleksibel. Jadi dia buat yang namanya. Jadi sekarang kita harusnya begitu. Jadi kita buat nih yang namanya situasi ini justru sebagai a moment of itu tadi, upgrading your limbic level, man. Jadi limbic itu more smart. Jadi intelligently limbic. Nah, ini yang disebut dengan sebenarnya intelligent, emotional intelligent. Caranya gimana? Ya tadi, goal setting. Nomor 2, visualisasi. Nomor 3, positive self-talk. Nomor 4-nya ikhtiar lah. Lu harus action. Karena ada bagian otak namanya cerebellum, dan kemudian ada whole brain juga.
Jadi harusnya Iya. multisensori. Ya kalau udah multisensori itu nanti namanya kita sebut dengan kecerdasan waskita. Nah, kecerdasan waskita tuh adalah kemampuan lu tuh untuk foresight. Jadi lu Ya. kayak dapat namanya apa? Dapat petunjuk. Makanya salah satu yang membuat kita mudah dapat petunjuk, kalau lu muslim lu rajin sholat deh, mumpung lagi di rumah. Gerakan-gerakan sholat lu juga bagus buat energi lu. Bagi yang bukan Iya, betul. muslim, lu whatever you name it, tetapi lu bisa pray, lu berdoa. Berdoa udah terbukti secara riset. Orang yang di riset otaknya, orang berdoa sama nggak berdoa, sembuhnya cepetan yang berdoa. Ya. Nah, Iya. artinya bagi yang udah kena bisa berdoa sebaik-baik berdoa. Bagi yang belum kena sehat berdoa untuk nyebarin kesehatannya. Jadi kita sebarin tuh vibrasi. Ada juga nanti ini banyak banget nih ya. Nanti ada efek Iya. juga namanya Tenang, brain bro. wave. Brain Yoi. wave. Itu Nah, nanti kita jadi bikin seminar ya, tenang. Ya, biar teman-teman dapat ilmunya lebih dalam. jadi nomor satu tahap pertama ini sih itu dulu ya. Jadi goal setting. Goal settingnya gimana? Nggak tahu gimana, gue survive. Oke, lebih bagus lagi gimana? Nggak tahu gimana, gue bisa dapat hikmah dari kejadian ini. Oh, lebih baik lagi gimana? Gue upskilling dengan kejadian ini. Jadi gue bisa jadi namanya apa? Fasih ngajar lewat online. Gue bisa tuh, kalau di online do and don'ts-nya begini. Kalau belum ada begini nggak bisa tahu gue, gitu. Nah, itu lo setting the vision, lo visualisasikan. Terus kemudian berbaik sangka, self talk. Udah, nggak kemana. Bismillahirrahmanirrahim, selamat. Tipping point-nya menurut lu di titik apa tuh, bro? Biasanya yang terjadi? Batin lu tenang deh bro, gitu aja bro. Oke, jadi That's mungkin it. bahasa mudanya Bro Sahil, tipping point itu di saat lu udah merasakan yang namanya abundance. Artinya contohnya nih mungkin nanti Bro Roy bisa koreksi gue ya. Oke. Contohnya gini, kita kan tiap hari napas, bro. Kalau kita napas, itu pernah nggak lu pikirin, gue harus napas? Nggak mungkin kan? Iya. Udah Betul. otomatis, right? Ah, Dan lu nggak pernah mikir, oh shit, gue kekurangan udara nih, gue kekurangan oksigen. Artinya lu udah dalam awareness lo, udara mah nggak ada habisnya, gue tenang aja, gue bisa napas. Nah, itu adalah level of abundance. Nah, itu gue juga dapat insight seperti itu dari tadi ada Pak Robi sih, kayak dia orang one of the psychologists I think. Jadi dia pas ngomong abundance, gue kan nanya abundance tuh kalau dijelasin dengan bahasa gampangnya gimana sih bro gitu kan. Nah, tapi pas dia kasih gue example itu gue langsung, iya ya, kenapa orang itu bawaannya itu kayaknya life-nya enak karena dia udah abundance, dia udah tahu, aduh gue sih nggak usah pusingin, rezeki mah udah diatur sama Tuhan, pasti datang. Dia udah kayak nggak peduli setan. Tapi dalam konteks ini gue lagi ngomong dalam konteks alam bawah sadar, jadi seolah-olah semua itu jadi mudah gitu. Nah itu tipping point yang terjadi itu saat lu udah mikir I'm done, benar nggak? Gue endorse tadi, jadi effortless, jadi udah mudah. Yeah, nah, effortless. when you do something effortlessly, that is the sign that from circuit becoming pathway. Oke. Semoga itu menjawab, Bro Sayel. Ini ada pertanyaan berikutnya, Om. Pertanyaan saya agak OOT, gue nggak tahu tuh OOT apaan. Mau tanya sugesti sama afirmasi perbedaannya di mana? Yang penting mau lu sugesti kek, lu mau afirmasi, pertanyaannya lu bikin sinaps yang bener nggak? Itu aja kuncinya. Jadi lu mau pakai afirmasi itu lu mengaffirm sesuatu. Lu sugesti, itu masalah dari mana masuknya. Tapi yang penting ujungnya satu. Dia menciptakan neurosinaptik. Dia bicara yang namanya sirkuit baru. Nah, makanya apa caranya tadi? Yang tadi gue bilang, gimana kita ngecerdasin si limbik tadi. Siapa yang bisa ngecerdasin si limbik? CPFC. Makanya salam otak sehatnya begini. CPFC itu dia punya 3 fungsi. Rencana, nilai, putus. Jadi itu penting banget tuh. Jadi dia goal settingin, dia bayangin, dia putusin. Si limbik yang nge-eksekusi. Makin lu pikirin lagi pakai PFC, berubah lagi. Gitu. Makanya udah, satu titik aja. Jadi konsistensi itu penting ya? Oh jelas dong, jangan bikin limbik bingung. Limbiknya nanti bingung. Gitu. Jadi hari ini bilangnya gue pengen punya Mercy, besokannya ganti Lambo, besokannya ganti private jet.
Ya, gimana? Oke, Oke, ya lanjut. kembali. Ya, Ya, oke. jadi Gitu. intinya konsistensi itu begitu, teman-teman. Jadi jangan lu hari ini mimpinya punya Mercy, besok lu berubah jadi Lambo habis nonton Hotman Paris misalnya. Terus lu berubah lagi jadi private jet habis nonton siapa Sama gitu gue misalnya. titip, sama Nah, gue titip bro, nah, sama gue titip satu bro. Lo fokusin ke hal-hal yang effortless ya. Itu tanda yang baik. Misalnya lo mau melakukan satu sodako, ibadah, berbagi, kerja atau apa. Lo lihat apa yang lo kerjain easy tapi ngimpact. Ah, lo fokus ke situ. Jangan lo fokus ke iya. yang susah-susah. Otak lo kagak demen sama yang susah. Jadi otak lo demen sama yang gampang. Pasti ada nanti ketemu yang gampang-gampangnya. Atau kalau yang mau mulai yang susah, mulai dulu dari yang gampang. Jangan langsung itu deh, mau semuanya diambil Oh, gitu ya. jadi itulah kadang-kadang kendala orang-orang idealis ya, Bro ya. Karena dia udah Uh, mikirnya kompleks duluan ya, Bro ya. iya, kalau udah mikirnya kompleks duluan, gue jamin nggak jalan. Karena otak lo langsung reject, kagak mau ribet. Makanya dia punya energi untuk take action-nya tuh nggak ada ya, karena dia udah kecapean ya. Udah Ya, namanya excited di otaknya doang ya. iya, cognitive overload namanya bro. Jadi PFC lu tadi gue bilang juga makanya apa ya? Dia a slice of PFC gitu. Iya. Lu banyak berpikir oke, tapi jangan banyak pikiran bro. Itu yang nggak boleh Nah, gitu banyak ya. berpikir oke, tapi jangan banyak pikiran tuh dicatat tuh, I- guys. itu. Nah, gimana banyak berpikir? Berpikir tadi goal setting, mikirin goal setting gue apa ya? Nggak tahu gimana. Pokoknya gue survive, nggak tahu gimana. Gue ada bisnis, nggak tahu gimana. Gue akan setting ilmu Pokoknya ada baru. Nih, income aja gimana. iya nggak tahu gimana. Let's the brain find a way. Karena brain how making machine Ya, bro. Brain tuh dia akan ya. menemukan solusinya. Ini tadi gue bilang apa dia berapa banyak kemampuan bikin ide gagasan lebih banyak daripada jumlah atom, ya kan? Ya, betul. Gitu. Oke, ini ada dari teman kita juga, Anggela. Gimana mengontrol otak ketika dalam kondisi emosional? Tadi udah gue jawab, gue ulangin lagi. Pertama, lu harus kenalin dulu bahwa otak lu tuh ada limbik sama prefrontal cortex. Yang biasanya main di negatif atau mostly sifat-sifat yang draining, mendrain kita, itu lebih ke limbik. Jadi, kalau lu tahu, oh ini kerjaan otak gue nih, bukan pikiran gue nih, otak gue nih kurang ajar nih, gue harus kendaliin nih. Nah, lu mulai ciptain visualisasi kemungkinan-kemungkinan yang baik. Misalnya, aduh gue stres nih hari ini nggak ada pelanggan masuk nih, nggak ada penjualan nih. Daripada lu mikirin itu terus, lu coba tutup mata, lu napas, lu mikirnya, seandainya 1 jam lagi ada orderan senilai 1 juta, lu rasain, lu bayangin. Itu langsung tuh yang tadinya lu bete, lu langsung lemes tuh. Izin Nah, dulu Bro Sunil, izin Bro ya, Sunil. Itu sebenarnya goal setting tuh lebih ke arahnya lu dalam posisi yang nggak terlalu intensely emosional, ya. Jadi ya, ada satu langkah nih kalau tadi si Angel tanya gimana kan ngenetralin uh, kondisi uh, emosional. Nah, tadi gue belum ngomong. Lo masih inget dulu yang gue bilang labeling, Bro. Ya. iya Nah, labeling betul. teknik LRV namanya. Nih di buku gue tuh Iya ya, labeling ya. itu gue pakai dan subhanallah luar biasa banget. Jadi apa? Nomor satu, tadi pertanyaan Angel sangat relevan banget. Lu dalam kondisi emosional, lu kagak bisa goal setting. I'm sorry, Neil. Tadi emang, itu karena kerjanya PFC. Tapi yang tadi, bener, lu bilang bener. Begitu dalam emosional, lu nggak akan bisa goal setting. PFC lu di bawah. Iya, Ya. Jadi, nomor satu betul. gimana nih? Netrasi. Nomor satu, gue kasih Iya, tipsnya. Brother and sister iya, semuanya. iya. Begitu lu takut, sedih, marah, worry, lu harus bilang sama diri lu, itu bukan gue. Itu otak Oke, gue. Itu nomor oke, satu penting betul. Itu banget tuh. maksudnya. Iya, 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 iya. Itu Ya, bahasa yang tepat. Itu bukan gue, itu otak gue. Betul. itu otak gue. Nah, otak tuh apa? Otak tuh mesin, bro. Otak itu adalah organ tubuh. Organ yang super canggih. Hanya karena ilmu neuroscience, makanya lu bener topiknya tadi, bagaimana kita menghadapi ini neuroscience. Memang akar ilmunya kita adalah neuroscience modern. Apa tuh neuroscience modern? Neuroscience yang sudah dilakukan berbasis brain scan. Jadi orang hidup apa semua tuh bisa di scanning activity otaknya. Nah ternyata nomor satu, bro, brother, sister semuanya moga-moga bermanfaat ya. Yang buat kita marah, sedih, takut tuh bukan kita, bukan nyawa kita, bukan ruh kita, bukan awareness kita. Tapi nomor satu otak tadi, si limbik tadi, ancaman imbalan aja dia. Jadi kalau nanti limbiknya kita jarang latihan ini, maka limbik kita itu akan menguasai lo. Itu yang tadi gue bilang, nggak sadar kalau nggak sadar. Nah sekarang lu udah sadar kalau lu nggak sadar, apa? Itu bukan gue, itu limbik gue. Nah, berarti lu udah sadar
bahwa bawah sadar lo lagi on. Itu udah dewa, udah beda. Nah, dari situ baru lo set up goal setting, baru kemudian lo visualisasi. Jadi langkah pertamanya adalah neutralize by saying whatever the destructive emotion that you have, it's not you, my friend. It's only your brain. And your brain Berarti ikut lo. Berarti yang gue praktekin itu udah bener ya bro ya. Misalnya gue lagi kesel gitu, gue baru-baru ini baru banget. Gue lagi emosi sama orang, begitu gue kelar nih, gue lucunya pas lagi emosi, nih, lagi emosi nih, gue lagi sadar, shit, gue lagi emosi, gue lagi sadar nih, bagus, gue langsung sadar, waduh, nih limbik gue lagi kuasain gue, cuman gue nggak bisa ngerem dulu kan, gue let it go dulu, tapi nggak mau kelamaan, jadi gue cut it short, gue bilang udahlah, daripada gue salah ngomong, daripada gue malah make things worse, gue nggak boleh, gue harus kendaliin diri gue. Jadi gue cut it short, terus gue bilang, wah, ini limbik gue nih, sama aja kan bahasa ini limbik gue, apa ini bukan gue, berarti kalau bukan gue, limbik gue berarti kan. Itu kalau dibiasain itu, brother and sister, lama-lama itu tadi yang pertanyaannya Sahil, lu rubah dari sirkuit ke pathway, lu udah automatically lagi, hati-hati limbik gue. Itu aja dari begini, dari yang namanya begini langsung ser. Nah, sensasi dari limbik begini aja, itu sensasinya udah, it's dopamine, udah dopaminergic. Nah, dopaminergic itu akan membuat lu lebih fokus, lebih calm, serotonin dan segala macam. Nah itu deh, kira-kira begitu yang tadi buat si Angel tuh ya. Itu penting banget soalnya. Ya, semoga menjawab ya, teman-teman. Nah, sekarang bro, dalam kondisi seperti ini ya, contohnya ya, kayak kita lo, gue tipe yang kadang kita suka ketemu orang, gitu, apa. Kan sekarang banyak orang ya, punya masalah, mereka tuh sebenarnya udah kayak, khususnya teman-teman kita, yang tadinya mungkin bisnisnya offline, punya kafe, punya apa, punya toko. Itu kan dengan kondisi seperti sekarang kacau ya bro ya. Dia punya punya kewajiban, dia mikirin juga karyawan gue gimana, sedangkan gue nggak ada income dan sebagainya. Nah itu gimana bro cara kita mencoba mereprogram mindset kita atau brain kita, limbik kita, agar kita bukan hanya melit diri kita, memimpin otak kita, tapi kita juga bisa menjadi pemimpin yang baik kepada karyawan kita. Bisa jadi influencer juga ya, benar juga. Ya, itu nomor satu bro, gue gue invite buat kita semua untuk ngelihat ini, jangan ngelihat sebagai masalah. Ya. Don't see problem as a problem. See problem as a challenge. Pokoknya gitu deh. Misal gini, waduh, THR, gaji karyawan, aduh gimana ya. Oke, langsung gimana nih masalah nih, pusing gue. Jangan, itu self-talk yang destruktif, yang akan mengeluarkan hormon kortisol. Hormon kortisol malah bikin yang namanya perception lo jadi nutup. Jangan. Nah, lo harus ganti kata-katanya. Makanya the word itu salah satu anchor-nya di neuroleadership adalah wording-nya, adalah sentences-nya. Jadi kita ganti. Language is powerful ya. Yes, correct. Karena language itu mencerminkan sinaptik lo, sirkuit lo, atau pathway lo. Nah, jadi ketika lo creating words, problem, I'm worry, waduh nih, bahaya, itu langsung sinaps-sinaps yang related to the threat memory. Threat memory automatically limbic generating the cortisol, dan cortisol is not good for innovation, karena kita harus inovatif soalnya. Kalau nggak inovatif mati kita. Jadi itu nomor satu. Jadi dalam kondisi seperti ini khususnya. Dalam kondisi ini kita mesti kreatif bro. Mau lu kreatif by nature, lu mau kreatif by condition, lu mau kreatif by kepaksa, whatever, lu mesti kreatif. That is the brutal fact. Nah, kuncinya adalah ngerubah kata tadi bro. Jangan lihat masalah sebagai masalah, tapi ganti this is challenge. Nomor satu itu dulu. Jadi apa? Threat-nya tetap ada, tapi manageable threat bro. Jadi kita menghadapi manageable threat. Jadi sebuah resiko yang termanage ya. Iya, jadi kita mulai dari sentence kita dulu. Karena tadi lo harus beli bahwa gue punya kemampuan menciptakan ide lebih banyak dari jumlah atom galaksi tata surya. Cuman pertanyaannya, gue connect nggak sama Tuhan? Mau nggak mau bro, gue harus ngomong. Lo mesti connect sama Tuhan. Yang membuat kita bisa menyelesaikan masalah tuh ya, Tuhan kasih kita masalah bro, bukan untuk kita selesaikan sendiri, kagak bro.
Ini di dalam agama gue, kebetulan gue orang Muslim, ada yang namanya la haula wala quwata illa billah. Apa daya seorang manusia menghadapi ini semua tanpa pertolonganmu Tuhan. Jadi artinya apa? Iya. Tuhan tuh kasih ini semua bukan untuk kita nyelesain sendiri. Kagak bro, nggak mampu. Artinya apa? Lu harus inget siapa yang ngasih ini virus. Demi Allah bro, ini virus yang bikin Tuhan bro. Gue percaya banget. Jadi kalau ini virus yang bikin Tuhan, lu minta sama penciptanya. Nah ini lo gabungin. Ini namanya yang kita sebut dengan neuro-spiritual leadership. Damn man. Yes. Lo kalau nggak gitu lo nggak bisa gitu. Jadi ini bukan masalah apa lu apa namanya agama. Bukan, gue nggak ngomong itu. Gue bicara mengenai conditioning your brain in a very optimal way to confront the most brutal fact problem you face thrivingly. Jadi justru ini bikin lo uplift. Project lo lagi uplift. Iya kan? Gitu bro, gue titipnya sih begitu bro. Jadi never ever see problem as a problem. Kemudian lu deket sama Tuhan, Tuhan kasih lu gagasan ide, lu gunain tadi goal setting, lu barengan semua lu pakai. Ini yang kita sebut dengan waskita, multi sensory, multi intelligence, spiritual intelligence, intellectual intelligence, emotional intelligence, physical intelligence. Lu jangan lupa juga olahraga. Lu jangan lupa juga berjemur. Lu mau berjemur jam berapa? Nih lagi apa? Ikutin aja deh. Oke, orang bilang jam 10, berjemur di jam 10. Karena matahari itu adalah pro vitamin D ya. Jadi dia pengubah ke vitamin D ngegerakin si dopamin sama serotonin. Itu kuncinya dan untuk lu dapetin insight. Dan produksinya bisa sampai 5.000 IQ ya, gila ya. Nah, ya. Jadi makan nikmat mana lagi yang mau kita dustakan? Kita ada di Jakarta Katulistiwa berlimpah mataharinya. Gitu. Banget. Jadi nggak ada lah bikin susah ya, tapi kita tetap istighfar, jangan lupa. Itu tadi gue bilang ya. Jadi ini seni bro, seni tadi menghadapi threat dalam konteks manageable threat. Lu pede tapi jangan kepedean. Lu worry tapi jangan terlalu worry. Jangan worry banget ya. That's the art of proses. Makanya hidup itu seni. Ya, iya. Betul. Hidup itu dan tahunya lu udah setting your brain in healthy way. Nggak tahu gimana, lu justru menghadapi ini lu tiap hari kayak nambah pinter bro. Jadi dengan masalah lu nambah pinter, dengan masalah lu nambah bijak, lu tambah menjadi inget sama sang pencipta, lu jadi lebih kreatif. Itu tanda-tandanya brain lu udah in healthy way itu, gitu. Oke, gue juga mau sharing sedikit nih. Yang tadi lu ngomong never see a problem as a problem. Itu gue udah implement itu udah dari maybe udah 7, 8, 10 years ago. Habis baca buku 7 Habits of Effective People. Correct. Ada di situ, one of the habits itu, the problem is the way you see at the problem. Yes. Dan gue memiliki satu frame of mind yang gue lakukan berulang kali sebagai siklus. Jadi gue panggil itu sebagai 4C sih ya. Jadi pertama itu C itu kolaborasi, C kedua itu komunikasi, C ketiga itu kreativitas. Iya. Yeah. C keempat, ini C bahasa Inggris ya. Kalau KKK itu kan komunikasi bahasa Inggris. Jadi yang terakhir itu critical thinking. Nah, gua menganalogikannya gampang sih. Jadi kalau misalnya gua adalah pedagang di toko, gua punya barang gua mungkin konsepnya adalah IPA air lah, apalah ya, susah ya. Nah, atau barang yang memang consumer goods gitu kan. Ya, gue nggak ngerti online, gue kagak ngerti apa-apa tentang dunia online, tapi gue aktif menggunakan sosial media, gue cari tahu siapa, terus gue kenalan, gue tawarin, bro, gue ada barang nih, boleh nggak? Gue minta tolong sama lu, kita kolaborasi, lu jualin barang gue di online, karena gue nggak ngerti online. Nah, itu menurut gue adalah salah satu cara lu bisa ketemu way out dengan sistem kolaborasi. Yes. Komunikasi, gue selalu bicara dengan komunikasi itu 2 arah, yaitu outward atau inward. Kebetulan kita sekarang secara terpaksa atau secara conditioning kita memang kebanyakan work from home. Jadi kita gunakan momen ini untuk berkomunikasi lebih banyak sama keluarga kita, ya kan? Juga sama teman-teman kita yang tadinya kita jarang komunikasi, kan semua sibuk, benar nggak, bro? Iya, betul. Jadi dengan kita komunikasi sama keluarga, sometimes kita nggak tahu dalam komunikasi itu muncul ide-ide baru. Dengan muncul ide baru itu terjadilah sebuah kreativitas untuk menarik ide itu menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan dalam bentuk tindakan. Itulah sinaptik, bro.
Iya, dalam bentuk itu, pada sebelum kita action dalam tindakan itu, kita boleh melakukan filtering dengan critical thinking. Yang tadi bro bilang brutal facts, gitu kan. Ya kita coba lah, kita coba. Worst case scenario paling nggak jalan, worst case scenario tapi kita coba. Jadi, diulang terus, dan itu menjadi siklus yang keren menurut gue. Ya. Itu sih yang gue lakuin ya, mungkin berguna buat teman-teman. Bagus. Ini ada pertanyaan nih bro, apakah efektif cara menenangkan diri untuk mencoba memperbaiki mood dengan memakan makanan atau minuman seperti coklat, teh, dan sebagainya yang bisa bikin kita calm down? Bisa aja, karena kan tadi multisensori ya, artinya ketika lo bisa dengan makanan, ya barangkali intensitas emosional lo bisa dengan makanan, kalau udah tenang ya bagus, tetapi memang dengan kondisi kayak begini kelihatannya mesti multisensori. Jadi satu, makanan lu juga lo atur, jangan makanan-makanan yang nggak jelas gitu ya, karena itu nanti larinya ke arah ke pembuluh darah, tapi pikiran juga pengaruh pembuluh darah. Well, dari beberapa riset yang gue tahu sama beberapa dokter yang gue ngobrol, 80% itu penyakit karena pikiran, 20% physical. Nah, artinya apa? Sampai ada penelitian, kalau lu melatih pikiran lu membayangkan lu sedang dalam proses berlari, terus lu bisa menjadikan otot-otot lu itu 20% lebih kenceng daripada orang yang nggak mikir lagi lari. Nah, jadi betapa dahsyatnya kemampuan otak kita. Jadi sah-sah aja, tapi gue rasa gue lebih percaya multisensori. Jadi makanannya bener, pikirannya tadi juga. Lu harus mulai sadar sekarang bahwa segala apapun emosi itu bukan diri lo, tapi emosi itu adalah mekanisme. Jadi mesin. Jadi lebih enak sekarang. Lo jadi kayak ngeliat gambar mesin aja, gambar otak, tapi ada mesinnya on off. Oke. Nomor satu, kalau lo emosi, itu bukan gue, itu limbik. Berarti limbik gue lagi on. Gimana cara neken limbik? Ya tadi bilang, bukan gue, itu limbik gue. Habis itu goal setting. Nah itu, kalau lo latih terus tuh, yang tadinya butuh 10 menit, 15 menit untuk relax, gue udah sampai, alhamdulillah, ya tergantung dari intensitas emotional situation-nya ya. Yang normal tuh 5 menit juga lo udah lebih relax. Nah, langsung masuk pukulan kedua. Pukulan kedua adalah goal setting, visualisasi. Dan kemudian langsung ikhtiar, action. Tadi lo bilang kan ada semacam disiplin yang gue sebutnya action learning gitu deh ya. Artinya apa? This is the era of bukan lagi real time learning, tapi bukan lagi fast learning, tapi real time learning. Ya lu do by the experiment gitu, and then you will find tadi yang effortless tadi itu. Nah itu nanti ketemu sendiri, asal lu tahu ujungnya. Jangan sampai lu nggak tahu ujungnya, jangan sampai lu ngapain gini. Nggak tahu, Bro Sunil kemarin bilang yang penting muter-muter aja. Enggak juga, goal settingnya jangan lupa. Goal settingnya tuh penting banget ya, lu mau kemana gitu. Yeah. Salam balik bro. Surabaya. Alhamdulillah aku udah relax Om, aku udah menata hati saat baca berita. Baca berita apaan? Iya, baik-baik tuh lah tuh ya. Oh, maksudnya kalau baca berita lo udah menata hati. Oh, bagus. Andreas Pratomo. Oke. So, guys, ini kalau ada yang mau nanya lagi, salam juga Asdar. By the way, Om, Roy, itu apa tadi channelnya namanya Neuro Leadership Indonesia atau Neuro Leadership? Jadi di IG-nya Neuro Leadership Indonesia, terus di YouTube-nya nama gue masih, walaupun gue udah bikin channel juga yang Neuro Leadership di YouTube, tapi pakai nama gue yang lebih banyak isi filmnya. Nah, Neuro Leadership Indonesia IG, YouTube-nya Roy Triamboro. Ya, oke. Jangan lupa teman-teman di follow Neuro Leadership Indonesia, upliftproject.co. Yes. Terus Pak Roy-nya udah ada di sini, tinggal diklik aja di follow, ya kan? Bro Roy dong, Pak Roy. Tinggal 20 detik lagi nih, udah mau kelar nih, tinggal 20 detik, 17, 16, 15, nanti ya. Kita lanjut lagi mungkin untuk 15 menit ya. Ini biar ini dulu, ini ada pertanyaan, biar nggak hilang. Gimana kalau mau komunikasi